Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kembali di sini Ika Patriastomo dari LKPP. Sampai saat ini, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih terdapat gejala takut ditugasi menjadi PPK atau Pokja Pemilihan. Mungkin bukan takut, tapi enggan. Tugas ini menyita banyak waktu dan tenaga. Tapi di sisi lain tidak cukup insentif untuk memotivasi seseorang menjadi pengelola pengadaan. Gejala ini perlu dimaklumi oleh semua pihak, bukan untuk membela pengelola pengadaan, melainkan untuk merasakan kalau kita berada pada posisi mereka. Kita dari kalangan profesi dan praktisi pengadaan tentu sangat memaklumi bahwa dalam banyak kasus proses pengadaan termasuk proses tender bukanlah proses yang sederhana. Proses pengadaan menuntut dilaksanakan oleh personil yang kredibel, memiliki integritas, motivasi, kompetensi yang memadai, dan kinerja yang baik. Dalam banyak hal, tuntutan ini tentu tidak mudah terpenuhi, sehingga kemudian proses penunjukan langsung dalam tanda kutip sering menjadi sangat disukai karena prosesnya relatif mudah, semua bisa diatur, semua kekurangan yang ada dapat dinegosiasikan. Tentunya proses ini menyebabkan fairness dalam prinsip pengadaan tidak terbangun. Proses ini juga mudah ditunggangi oleh kepentingan dalam pengertian korupsi. Akibat dari kebiasaan tersebut, sampai saat ini masyarakat masih skeptis terhadap proses pengadaan. Masyarakat masih tidak percaya bahwa ada proses tender yang fair. Sehingga walaupun pengelola pengadaan mengumumkan tender, masyarakat dunia usaha masih ragu untuk mengajukan penawaran karena tidak yakin bahwa tender akan fair. Saat ini, kepercayaan masyarakat masih sangat rendah akibat dari kebiasaan dan kondisi tersebut. Situasi distrust ini menjadi tantangan yang tidak sederhana bagi dunia pengadaan. Proses tender masih selalu diwarnai dengan kondisi saling curiga dan saling tuduh bahwa terjadi KKN. Banyaknya sanggahan banding dan pengaduan yang menjadi menu sehari-hari kita adalah indikator masalah tersebut. Bahkan di antara para pengelola pengadaan juga sering muncul rasa saling tidak percaya. Akibatnya, proses pengadaan menjadi tidak efisien, melelahkan, dan sering lupa dengan tujuan utama. Perlunya membangun trust dalam proses pengadaan ini sampai saat ini rasanya masih relevan dan menjadi perhatian kita bersama, supaya titik berat persoalan pengadaan bisa kita letakkan di wilayah manajemen, bukan di wilayah hukum, apalagi hukum pidana korupsi. Beberapa instrumen sudah diperkenalkan. Di antaranya misalnya penggunaan sistem elektronik atau e-procurement, ada probity advice, ada clearing house, mechanism, dan sebagainya. Penggunaan sistem elektronik memungkinkan pengelola pengadaan menampilkan integritas dirinya dan proses pengadaannya melalui transparansi yang luas dan keterlibatan banyak pihak untuk melihat proses pengambilan keputusan yang terjadi. Ini yang seringkali dipersepsikan bahwa pengadaan secara elektronik bisa mengurangi korupsi, tidak langsung mengurangi korupsi. Proses pengadaan secara elektronik lebih tepatnya memungkinkan pengelola pengadaan menampilkan integritasnya
sekali lagi, menampilkan integritas. Sebaliknya, proses yang tidak transparan cenderung akan dipertanyakan integritasnya. Nah, di sini saya mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut melihat, mencermati, mengawasi, mengikuti proses pengadaan melalui sistem elektronik yang ada, karena dengan pengawasan yang efektif, mestinya kita bisa membangun trust. Demikian, terima kasih, salam pengadaan.